Mohon izin, apakah share screen saya sudah terlihat? Oke. Jadi sesuai judul yang ada, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara UI dan UX untuk membangun pengalaman pengguna yang optimal. Jadi sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dwi Werda Septania, saya mahasiswa aktif semester 6 di Politeknik Negeri Jember, jurusan Teknologi Informasi, tepatnya di program studi Teknik Informatika. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan studi independen di BISA Artificial Indonesia kelas UI UX. Ini ada beberapa media sosial yang sedang saya gunakan. Ada LinkedIn, ada Instagram, ada GitHub, dan ada YouTube. Oke. Menurut kalian UI UX itu sama atau beda sih? Oke, ada yang jawab beda. Ya. Oke, di sini saya akan jelaskan satu-satu terlebih dahulu. Saya akan jelaskan UI, apa itu UI, apa itu UX. Jadi, yang pertama UI atau User Interface adalah segala hal yang berkaitan dengan tampilan visual dari sebuah produk atau layanan. Desain UI ini fokus pada aspek visual, jadi fokus pada aspek yang bisa kita lihat, seperti warna, tipografi, dan grafis. Tujuan UI ini membuat antarmuka untuk terlihat lebih menarik. Contohnya UI itu seperti ini. Saya ada contoh produk botol saus. Ada juga untuk tampilan website, ada tampilan mobile. Jadi untuk UI di botol saus itu hanya fokus pada apa yang bisa kita lihat. Contohnya yaitu ada warna atau desain labelnya seperti apa, informasi yang ada di produknya itu seperti apa. Misal tanggal kadaluarsa atau informasinya, komposisinya gitu kan. Kalau contoh UI pada website itu tampilan fontnya seperti apa, warna yang digunakan seperti apa. Tidak jauh berbeda dengan aplikasi mobile, jadi UI itu hanya fokus dari apa yang bisa kita lihat. Jadi fokus sama visualnya saja. Sedangkan kalau UX atau User Experience itu mencakup keseluruhan pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan termasuk UI, fungsionalitas, dan aspek-aspek lainnya. Di sini contoh UX. Yang pertama tadi kan UI hanya fokus pada Oke, saya lanjutkan. Jadi UI itu kan hanya fokus pada tampilan apa yang bisa kita lihat. Misal seperti warna-warnanya. Nah, sedangkan kalau UX itu kan lebih ke pengalaman penggunanya. Jadi UX itu kan misal kalau kita UI kan fokus ke pengalaman penggunanya hanya mohon maaf. Jadi UI itu kan fokus dari apa yang kita lihat. Sedangkan UX itu fokus ke pengalaman penggunanya. Misal kita nih sebagai pengguna, kita lebih nyaman menggunakan botol kecap yang seperti ini kan. Karena kalau posisinya seperti itu, jika sudah tinggal sedikit, sausnya kan bisa bisa langsung dikeluarkan dari bawah karena tidak perlu dibolak-balik seperti itu. Contoh UI pada aplikasi mobile ataupun website itu tidak jauh berbeda. Yang pertama yaitu navigasi yang jelas, penggunaan menu yang jelas dan konsisten untuk membantu pengguna menemukan sesuatu yang mereka cari. Contohnya yaitu misal pada aplikasi Shopee, kita sebagai pengguna ingin memesan makanan.
Nah, pada aplikasi Shopee kan sudah jelas tuh ada Shopee Food ya. Nah, ketika kita klik Shopee Food, nah itu mengarahnya kemana? Jadi kan pengguna tidak merasa kebingungan tuh. Siapa tahu kan nanti kita mengklik Shopee Food, nanti larinya ke pembelian pulsa atau apa. Jadi navigasinya harus jelas, tidak membingungkan pengguna. Yang kedua itu ada desain responsif. Ini lebih ke website ya, karena kan website itu bisa digunakan dari berbagai perangkat, bisa mulai dari desktop sampai ke smartphone. Sedangkan ukuran dari smartphone ke desktop itu kan jelas-jelas layarnya berbeda ya. Jadi itu gunanya UX untuk desain responsif, gunanya untuk menyesuaikan tampilan di berbagai perangkat. Yang ketiga itu ada kecepatan halaman. Kecepatan halaman itu misalnya pada aplikasi Shopee ya, kita mengklik ingin beli pulsa misal, kan kita tinggal mengklik pulsa, icon pulsa itu. Nah, ketika kita sudah mengklik, untuk ke halaman pulsanya itu butuh waktu yang lama atau tidak. Nah, dari situ kecepatan halaman itu mempengaruhi pengguna. Misalkan kalau lama loadingnya kan kita juga sebagai pengguna merasa bosen ya nunggunya gitu. Selanjutnya itu pencarian yang efektif. Misal kita di halaman website yang memiliki halaman yang banyak gitu. Misal kita di website rumah sakit gitu kan. Nah, kita mau cari layanan apa, terus halamannya banyak gitu. Nah, di situ kan biasanya kalau di website yang bagus itu ada kolom pencarian. Nah, kita tuh bisa nyari lewat situ. Apa yang kita cari itu muncul sesuai apa yang kita cari, bukan malah muncul konten yang lainnya. Gitu. Selanjutnya itu kemudahan dalam proses checkout. Ya, seperti yang kita tahu di aplikasi Shopee, untuk memudahkan pengguna dalam proses checkout itu ribet nggak sih gitu? Atau perlu proses yang lama atau harus ini harus itu yang meribetkan pengguna. Jadi UX itu fokusnya bagaimana tuh cara pengguna agar menggunakannya tuh lebih optimal seperti itu. Selanjutnya yaitu ada hubungan antara UI dan UX. UI merupakan bagian dari UX, tetapi tidak mencakup keseluruhan pengalaman pengguna. Desain UI yang baik mendukung pengalaman pengguna yang optimal, tapi pengguna yang baik juga memerlukan faktor-faktor UX lainnya seperti kegunaan atau keterlibatan. Keselarasan antara UI dan UX. Keselarasan antara UI dan UX memastikan bahwa produk atau layanan dapat memberikan nilai tambah bagi pengguna, baik secara visual dan fungsional. Meskipun UI menarik bisa membuat kesan awal yang baik, tetapi juga pengguna memerlukan pengalaman yang lancar dan efisien dalam menggunakan produk atau layanan. Tips untuk membangun pengalaman pengguna yang optimal yang pertama yaitu kita bisa melakukan riset pengguna. Riset pengguna ini bisa melalui wawancara, survei, observasi, atau analisis data pengguna. Hasil riset data pengguna akan memberikan wawasan tentang kebutuhan tim desain, sehingga tim desain dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk mengembangkan produk atau layanan. Yang kedua yaitu mengintegrasikan umpan balik pengguna. Yang ketiga, memastikan keselarasan antara desain UI dan UX melalui pengujian dan iterasi yang berkelanjutan. Yang keempat, mengutamakan kegunaan dan keterlibatan pengguna dalam setiap tahap desain dan pengembangan. Sebelum kita lanjut, mungkin dari sini ada pertanyaan. Sepertinya belum ada, Kak. Oke, mungkin nanti ya kalian bisa tanya-tanya. Jadi saya lanjut dulu ke materi selanjutnya. Metode pengembangan UI UX atau desain metode pengembangan UI UX design thinking
Sebenarnya banyak ya metode pengembangan UI UX, tapi di sini saya menjelaskan sedikit tentang design thinking. Design thinking adalah pendekatan kreatif dan kolaboratif untuk menyelesaikan masalah kompleks dengan fokus pada pengguna. Metode ini mempromosikan pemikiran inovatif, berorientasi pada manusia, dan iterasi dalam proses pengembangan produk atau layanan. Konsep design thinking ada 6. Yang pertama itu ada empati atau empathize. Yang kedua ada definisi atau define. Yang ketiga ideasi atau ideate. Yang keempat ada prototype. Yang kelima ada uji atau tes. Yang keenam ada iterasi atau iterate. Konsep design thinking yang pertama yaitu ada empati atau empathize. Tahap ini melibatkan pemahaman mendalam tentang pengguna, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi mereka. Fokus pada memahami pengalaman pengguna secara langsung dan berusaha untuk melihat dunia dari perspektif mereka. Ini dapat dicapai melalui wawancara, observasi, pengalaman pengguna secara langsung. Selanjutnya yaitu ada definisi atau define. Setelah mendapatkan pemahaman yang kuat tentang pengguna dan masalah yang mereka alami, langkah selanjutnya adalah merumuskan pernyataan tantangan yang jelas. Tujuan dari tahapan ini adalah merumuskan masalah secara lebih spesifik dan mempersempit fokus desain. Selanjutnya ada ideasi atau ideat. Tahap ini melibatkan pembangkitan sebanyak mungkin ide kreatif untuk menyelesaikan masalah yang didefinisikan sebelumnya. Tim melakukan sesi brainstorming yang intensif menggunakan berbagai teknik seperti sketsa, diagram, dan prototipe sederhana untuk menghasilkan ide-ide baru. Selanjutnya itu ada prototype. Setelah mengidentifikasi beberapa ide yang menjanjikan, langkah berikutnya adalah membuat prototipe sederhana atau model yang dapat diuji dengan pengguna. Prototipe bisa kita buat terlebih dahulu. Pertama-tama itu bisa menggunakan kertas atau bisa disebut low fidelity wireframe. Itu contohnya seperti ini. Kita bisa menggunakan kertas atau dengan pulpen untuk sketsa awalnya sebelum membuat desain. Selanjutnya yaitu ada pembuatan prototipe digital atau bisa disebut high fidelity wireframe. Tampilannya menyerupai aplikasi aslinya ya teman-teman. Kita bisa menggunakan aplikasi Adobe Photoshop, ada Figma, ada Adobe Illustrator, ada Sketch, ada Adobe XD. Saya pribadi sering menggunakan Figma karena menurut saya mudah digunakan. Yang selanjutnya yaitu ada uji atau tes. Prototipe yang dibuat diuji dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik langsung tentang bagaimana mereka meresponnya. Jadi prototipe yang sudah kita buat tadi melalui aplikasi yang sudah ada, kita uji untuk melihat respon penggunanya itu bagaimana. Ataukah masih ada yang kurang baik, atau dari sisi halamannya kurang menarik, atau masih membingungkan pengguna. Nah, itu kita bisa melakukan uji di prototipenya. Selanjutnya yaitu iterasi atau iterate. Iterasi adalah proses pengulangan tahap-tahap tertentu dalam sebuah proses untuk meningkatkan atau memperbaiki hasil. Berdasarkan hasil pengujian, tim melakukan iterasi terhadap desain untuk meningkatkan, mengembangkan, atau mengubahnya sesuai dengan umpan balik pengguna. Jadi, setelah kita melakukan tes tuh, misal ada perbaikan atau komentar dari pengguna, apa yang perlu diperbaiki. Nah, kita bisa mengulang tahap-tahapnya tuh. Misal kita membuat prototipe ulang atau mengembangkan ide-ide lagi atau kan mengembangkan solusi-solusi yang ada seperti itu.
Mungkin itu presentasi saya. Mungkin ada pertanyaan, teman-teman bisa melalui on cam atau melalui kolom chat ya teman-teman. Izin Kak, sepertinya tidak ada, belum ada atau tidak ada. Oke, mungkin dari yang lainnya, jika ada pertanyaan, nggak usah malu-malu ya, bisa lewat kolom chat atau bisa on mic, nggak apa-apa. Oke, kita dapat pertanyaan di kolom chat ya dari Kak Karimah Khairunisa. Kira-kira apa saja langkah-langkah yang diambil Shopee untuk meningkatkan konversi penjualan melalui UI? Ya, menurut pendapat pribadi saya, Shopee meningkatkan konversi penjualan tuh bisa dari menyediakan navigasi yang jelas. Dari aplikasi Shopee itu kan, kalau saya lihat navigasi yang ada itu sudah jelas ya. Terus kita memilih produk, misal kita mencari produk-produknya, itu kan sudah sesuai dengan apa yang kita cari. Terus kita juga jelas di situ, misal kita mau beli makanan, pesan makanan itu ada Shopee Food, sudah jelas di situ. Terus ada kita misal mau isi pulsa, ada menu pulsa. Seperti itu, Kak. Apakah sudah menjawab? Oke, siap, Kak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi?
Oke, mungkin sepertinya sudah cukup ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmu yang saya sampaikan sedikit banyak bisa bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk yang merayakan. Mungkin untuk akhir ada yang bisa on kamera untuk sesi dokumentasi bisa on kamera.